Halo, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang struktur. Kalau di video yang sebelumnya kita bahas tentang array, di mana array merupakan sekumpulan dari data yang memiliki tipe yang sama. Hari ini kita akan membahas tentang struktur yang merupakan kumpulan dari data dengan tipe yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita punya sekumpulan data berupa nilai dan mempunyai tipe data angka, maka kita bisa mengumpulkannya dalam bentuk sebuah array. Tapi kalau kita mempunyai sekumpulan data yang memiliki tipe yang berbeda-beda, kita tidak bisa menyimpannya dalam sebuah array. Tetapi kita memerlukan sebuah struktur untuk menyimpan data-data tersebut. Sebagai contoh, di program ini kita memiliki 3 buah data. Data yang pertama saya sebut saja NIM, mempunyai tipe data integer. Sedangkan data yang kedua adalah nama, memiliki tipe sebuah string. String adalah array of character. Kita akan bahas tentang string ini di kesempatan mendatang. Tetapi nama adalah sebuah string. Kemudian yang ketiga, kita punya data dengan nama IPK dan mempunyai tipe floating point. Dari 3 buah data ini kita akan minta masukan dari user melalui keyboard, dan dengan demikian kita bisa melakukannya dengan printf dan scanf. Perhatikan program berikut. Jadi baris ke-8 sampai baris ke-15 adalah cara kita memasukkan data dari keyboard atau dari user ke variabel-variabel yang sudah kita tentukan. Ingat, kita harus menggunakan format specifier sesuai dengan tipe data masing-masing. Dan ingat pula, Anda harus menggunakan tanda ampersand kecuali untuk sebuah string. Kemudian setelah kita masukkan data-data tadi, kita cetak data tadi dengan menggunakan perintah printf sebagai berikut. Oke, kita coba jalankan program ini. Dan kalau kita jalankan, Anda diminta untuk memasukkan NIM. Saya masukkan saja 1, kemudian namanya Ardi, dan IPK 3,02. Lalu, oke, kita akan dapatkan keluaran NIM, nama, dan IPK sama seperti yang kita masukkan sebelumnya. Kita kembali ke program ini. Kalau kita lihat, ada 3 buah data, yaitu NIM, nama, dan IPK sebagai data yang kita ingin simpan. Nah, dalam bahasa pemrograman C, kita dimungkinkan untuk menyimpan 3 buah data ini menjadi sebuah kesatuan. Anda bisa bayangkan dengan memiliki sebuah kotak kecil, di mana kotak kecil ini akan berisi satu set, misalnya satu set buku, alat tulis, bolpen misalnya, dan penggaris. Apapun bukunya, tebalnya berapa misalnya, warnanya apa, tidak jadi masalah. Apapun alat tulisnya, apakah dia pen berwarna biru atau hitam, tidak masalah. Dan berapapun panjangnya penggaris juga nggak masalah. Dan itu kita masukkan dalam sebuah kotak. Demikian juga data-data ini, NIM, nama, dan IPK, kita bisa bungkus dalam sebuah kotak yang bernama struktur. Dalam kotak ini nanti kita bisa mengelola datanya tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketiga buah data yang kita miliki dapat kita jadikan menjadi satu kesatuan. Artinya kita bisa bekerja dengan 3 buah data yang sebenarnya sudah kita kumpulkan atau sudah kita kelompokkan. Nah,
Untuk mengelompokkan 3 buah data ini, kita butuh sebuah tipe data baru, atau kita butuh membuat sebuah tipe data baru. Cara membuat tipe data baru adalah dengan menggunakan kata kunci struct. Kemudian kita masukkan nama dari tipe data yang kita ingin buat, kemudian kurung kurawal, dan diakhiri dengan titik koma. Anda bisa memindahkan 3 buah data yang Anda miliki tadi ke struct ini. Di sini memiliki arti bahwa sekarang kita sudah punya sebuah tipe data baru yang namanya MHS. Tipe data MHS ini setara dengan tipe data integer, setara dengan tipe data floating point, dan lain-lain, sehingga kita bisa menggunakannya untuk sebuah tipe data baru. Jadi di sini kita punya sebuah tipe data baru MHS. Misalnya saya sebut MHS A. Karena dia mempunyai tipe data structure, maka kita harus tambahkan di depannya. Jadi kita punya struct MHS A. Struct MHS A memiliki arti bahwa kita punya sebuah variabel dengan nama A. Variabel ini mempunyai tipe MHS, di mana MHS ini adalah tipe yang kita buat sendiri. Ini adalah tipe buatan kita. Bandingkan dengan ini, integer X. Integer X kita bisa artikan bahwa kita punya sebuah variabel dengan nama X mempunyai tipe integer. Saya ulangi lagi, dengan struct MHS A, maka kita punya sebuah variabel dengan nama A dengan tipe MHS. Tipe MHS adalah tipe yang kita buat sendiri karena dia berupa structure, dan tipe data yang kita buat sendiri ini kita buat di sini. Jadi tipe data MHS memiliki NIM, nama, dan IPK. Demikian juga tipe variabel A. Variabel A berarti memiliki NIM, nama, dan IPK. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan variabel A tadi. Untuk sementara saya hapus variabel X, dan sekarang kita lihat kembali program kita sebelumnya. Sebelumnya kita mempunyai program untuk memasukkan NIM, nama, dan IPK. Nah, sedangkan NIM, variabel NIM, nama, dan IPK sekarang sudah tidak ada lagi pada program di main function kita. Tetapi kita punya sebuah variabel baru namanya A. Dan A ini berisi NIM, nama, dan IPK. Kita akan mengisi NIM, nama, dan IPK yang ada pada variabel A. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan menggunakan operator dot. Jadi di sini kita menggunakan scanf, %i, dan a.nim. Simpel kan? Sederhana. Jadi kita hanya mengganti NIM yang tadi kita miliki dengan sekarang kita tambahkan a. Mengapa? Karena NIM ada di dalam MHS dan variabel kita adalah variabel A. Jadi dengan kata lain, a.nim adalah kita ingin mengakses variabel A atau kita ingin mengakses properti NIM yang ada di dalam variabel A. Oke. Selanjutnya Anda bisa menebak bahwa untuk memasukkan nama yang ada pada variabel A, maka kita harus menggunakan a.nama. Benar sekali. Demikian juga Anda bisa lakukan cara yang sama untuk memasukkan IPK yang ada pada variabel A. Jadi Anda bisa pakai a.IPK. Saya akan menampilkan NIM yang ada pada variabel A, tentu saja dengan cara yang sama. Kita pakai a.nim, a.nama, dan a.IPK.
Coba kita jalankan program ini. Maka kita masukkan NIM 1, nama Adi, dan IPK 3.02. Oke. Sama seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi saya harap Anda mengerti apa bedanya array dengan structure. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingin memasukkan data mahasiswa yang kedua? Sebut saja data mahasiswa B. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bisa membuat sebuah tipe data, sebuah variabel baru, struct MHSB, di mana struct MHSB ini adalah variabel untuk mahasiswa yang kedua. Kita bisa masukkan NIM, nama dan IPK. Kita cukup copy 6 buah baris ini. Lalu kita ganti variabel A tadi dengan variabel B. Dan kita copy untuk mencetaknya. Lakukan dengan cara yang sama. B. Coba kita jalankan. Kita punya NIM 1, nama Abdi, kemudian IPK 3.02, lalu yang kedua NIM-nya 2, nama Budi, dan IPK-nya 3.03. Kemudian kita akan cetak dua data mahasiswa tadi dengan NIM, nama, dan IPK yang bersangkutan. Sekarang saya ingin memberi tantangan ke Anda. Bagaimana jika kita memiliki 10 mahasiswa? Apakah kita harus copy dan paste sekian banyak baris untuk memasukkan data mahasiswa dan menampilkan data mahasiswa tersebut? Ya, saya tahu jawaban Anda tentu saja tidak. Coba kita review kembali ke array. Apa yang terjadi kalau saya ubah variabel ini? Mungkin Anda ingat menjadi misalnya x0, dan di sini menjadi x1. Maka saya harus mengubah A di sini menjadi x0, A ini juga menjadi x0, A di sini menjadi x0, dan B menjadi x1. Oke. Menjadi x0 dan B menjadi x1. Jalankan kembali program ini. 1 Adi 3.02, 2 Budi 3.03. Good. Tujuan saya adalah pada saat Anda melihat X0 dan X1, apa yang terbayang? Di video sebelumnya Anda melihat ada array, di mana kita bisa menggantikan angka 0 sampai angka 3 dengan sebuah array. Betul. Sama halnya dengan menggunakan struct. Di sini kita juga bisa bekerja dengan menggunakan array of struct. Dengan dua buah variabel ini, variabel x0 dan x1, saya bisa gantikan dengan struct MHS, misalnya mahasiswa dasar pemrograman, kemudian saya masukkan di sini 3. Memiliki arti bahwa kita mempunyai sebuah variabel dengan nama DP, dasar pemrograman, mempunyai tipe array of struct MHS. Jadi di sini kita punya sebuah array di mana array tersebut memiliki tiga buah tempat atau 3 buah elemen, dan setiap elemen memiliki
isi atau memiliki tipe struct MHS. Jadi setiap elemen sekarang mempunyai 3 hal, name, nama, dan IPK. Oke, jadi setiap elemen memiliki name, nama, dan IPK. Baik, saya hapus X0 dan X1. Mungkin di sini saya gunakan X2, DP2 terlebih dahulu untuk menggantikan X0 dan X1. Sekarang X0 saya ganti dengan DP indeks 0. X0 saya copy, saya ganti dengan DP indeks 0. Sama juga di sini. Dan X1 saya ganti dengan DP indeks 1. Yang lainnya tidak berubah. Saya hanya mengubah variabel X1 menjadi DP indeks 1 dan variabel X2 menjadi DP indeks 2. Lalu kita jalankan. NIM 1, nama Adi, IPK 3.02. NIM 2, nama Budi, IPK 3.02. Dan seperti Anda ingat, begitu kita sudah memiliki sebuah array, maka kita bisa menambahkan looping untuk menggantikan scanf atau masukan yang dilakukan berulang. Jadi di sini saya menambahkan integer i untuk looping. Dan kita punya for i sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus plus. Dan saya masukkan code ini ke dalam untuk menggantikan dua buah atau dua masukan ini. Ingat bahwa indeksnya kita ganti dengan i supaya indeks 0 dan indeks 1 dua-duanya diambil. Demikian juga untuk pencetakan, kita punya ulangan kurang dari 2, i plus plus. Dan di sini kita pindahkan ke sana. Ini kita hapus dan indeksnya kita ganti dengan i. Oke, kita jalankan. NIM pertama nama Adi, IPK 3,02, dan NIM 2 nama Budi, IPK 3.03. Ya. Jadi kita bisa membuat sebuah array yang di dalamnya berisi bukan hanya integer saja, tetapi berisi sebuah struktur, yaitu struktur mahasiswa. Silakan modifikasi kode ini supaya bisa digunakan untuk data satu kelas misalnya data untuk 20 orang. Lihat kembali kode sebelumnya, Anda bisa punya sebuah konstanta untuk memberikan batasan di sini berapa maksimum mahasiswa yang bisa ada dalam sebuah kelas DP atau dasar pemrograman. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Di video berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang rekursif, fungsi rekursif. Sampai ketemu lagi.